teman-teman, saya harap kondisi teman-teman lagi baik-baik dan sehat-sehat, jauh dari virus corona. Oke, di sini kami dari kelompok 5 ingin mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai korelasi ganda dan korelasi parsial. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana bagian saya itu korelasi ganda dan korelasi parsial dalam materinya. Yang pertama itu korelasi. Nah, ketika kita berbicara tentang korelasi, otomatis yang tertangkap dalam pikiran kita itu relasi, hubungan. Nah, betul bahwa korelasi ini dalam KBBI itu adalah hubungan timbal balik. Tapi dalam statistik, korelasi ini adalah salah satu cara untuk mengetahui hubungan antar variabel. Jadi dalam statistik, korelasi artinya salah satu teknik statistik yang bisa mencari arah atau hubungan antar variabel. Kita masuk ke korelasi ganda. Korelasi ganda menurut Arif Wibowo 2019, korelasi ganda ialah angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel secara bersama-sama atau lebih dengan variabel lain. Menurut Sulistiono, korelasi ganda ialah suatu teknik statistika parametrik yang digunakan untuk mempelajari korelasi antara satu variabel dengan beberapa variabel bebas. Sedangkan menurut Hasanah 2016, korelasi ganda ialah suatu nilai yang menekankan pada kuatnya pengaruh dan keterkaitan hubungan dua variabel atau lebih secara bersama-sama dengan variabel lain. Nah, kelompok 5 menyimpulkan bahwa korelasi ganda itu ialah nilai yang menunjukkan arah dan keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih dengan variabel lain. Next, korelasi parsial. Korelasi parsial menurut Arif Wibowo 2019, korelasi parsial ialah angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel setelah satu variabel yang diduga dapat mempengaruhi hubungan variabel tersebut dikendalikan untuk dibuat tetap keberadaannya. Menurut Chandra 2004, korelasi parsial ialah pengukuran hubungan antara dua variabel dengan mengontrol atau menyesuaikan efek dari satu atau lebih variabel. Sedangkan menurut Irianto 2006, korelasi parsial ialah suatu teknik statistika yang digunakan untuk mempelajari hubungan murni antara sebuah variabel bebas yang dinyatakan dengan X1 dengan variabel terikat dinyatakan dengan Y, dengan mengendalikan variabel-variabel lain yang diduga mempengaruhi hubungan antara X dan Y. Nah, kelompok 5 menyimpulkan bahwa korelasi parsial ialah pengidentifikasi kuat atau lemahnya hubungan variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebas lainnya dikontrol atau dianggap berpengaruh. Nah, manfaat dari korelasi ganda yang pertama itu ketika kita menggunakan korelasi ganda, kita bisa mencari hubungan atau kontribusi dua variabel bebas atau lebih secara simultan. Secara simultan artinya secara bersama-sama dengan variabel terikat. Dalam artian kita bisa mencari hubungan antar variabel yang tadi, dua atau lebih. Yang kedua, mencari arah dan kuat lemahnya hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Manfaat dari korelasi parsial yang pertama, mencari hubungan antara dua variabel dengan mengendalikan variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh. Yang kedua, mengidentifikasi arah dan kuat lemahnya hubungan antara dua variabel. Hampir sama memang manfaatnya, cuman dalam korelasi ganda kita mencari kontribusi dua variabel atau lebih. Sedangkan kalau dalam parsial hanya bisa mencari hubungan dua variabel dengan definisi yang tadi. Perbedaan korelasi ganda dan korelasi parsial. Nah, ini nilai-nilai yang saya buat min1 plus 1 0 ini kita dapat dari koefisien korelasi. Jadi ada taraf interval dalam koefisien korelasi, namun saya tidak memaparkan di PowerPoint saya. Yang teman-teman pasti ingat yang
contohnya 0,00 sampai 1,19. Jika koefisiennya bernilai 0 sampai 0,1999 maka hubungannya sangat rendah. Jika koefisiennya 0,2 sampai 0,39 maka hubungannya dinyatakan rendah. Sedangkan 0,4 sampai 0,5 dinyatakan cukup. 0,6 sampai 0,79 dinyatakan kuat. 0,8 sampai 1,0 dinyatakan kuat. Kuat itu artinya hubungannya. Pertama kita, jadi biar teman-teman nanti tidak bingung, yang minus 1 plus 1 0 di sini yang saya maksudkan itu saya ambil dari taraf interval dari koefisien korelasi. Nah, ketika koefisien korelasi bernilai minus 1, maka dalam korelasi ganda terdapat hubungan di antara dua variabel atau lebih, akan tetapi arahnya terbalik. Nah, jika kita menemukan hasilnya minus 1, maka terdapat hubungan di antara dua variabel atau lebih, akan tetapi arahnya terbalik. Yang kedua, jika bernilai positif 1, maka hasilnya terdapat hubungan di antara dua variabel atau lebih dengan arahnya berbanding lurus. Arahnya berbanding lurus berarti searah orang itu, satu hubungan. Yang ketiga, 0. Dianggap tidak terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih, atau tidak punya hubungan sama sekali. Yang kedua, korelasi parsial. Jika nilai korelasi 1 atau min 1, berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat. Jadi jika poinnya 1, berarti hubungan orang itu semakin kuat. Jika nilai korelasinya 0, berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Ketika dia bernilai negatif, itu menunjukkan hubungannya terbalik. Sedangkan ketika dia bernilai positif, dia menunjukkan hubungannya searah. Rumus yang pertama itu korelasi ganda. Korelasi ganda kita bisa mencarinya dengan R, Y, X1, X2. Nah, maksudnya kita mencari antara variabel X1 dan X2 bersama-sama dengan variabel Y. Nah, ini maksudnya variabelnya yang di bawah. Dengan mencari akar dari R kuadrat variabel Y dikali X1 ditambah R kuadrat dikali Y X2 dikurang 2 kali R Y X1 dikali R Y X2 dikali R X1 X2 per 1 kurang R kuadrat kali X1 kali X2, di mana R Y X1 itu produk momen antara X1 dengan Y X2 korelasi produk momen antara X2 dengan Y, X2 dengan X1 produk momen antara X1 dan X2. Untuk korelasi parsial di sini saya buat 2 karena ketika korelasi parsial kan tadi dari definisinya ada yang dikendalikan gitu. Jadi yang pertama, ketika kita menemukan korelasi untuk mencari korelasi X1 dengan Y, jika variabel X2 dinyatakan dikendalikan atau tetap variabelnya, maka kita menggunakan rumus yang di atas. Sedangkan ketika kita menemukan yang X1-nya yang dikendalikan, maka kita memakai rumus yang kedua. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akan melanjutkan teman-teman saya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membuat tentang korelasi ganda dan juga parsial. Kita membuat data dari data view. Pertama-tama, di sini saya akan membuat X1, X2, dan Y. Jadi kita di desimal ini kita membuat di X1 itu 0, di X2 itu 1, dan di dan di Y itu 0. Kemudian kan kita membuat itu korelasi ganda dan parsial. Jadi kita butuh data nominal. Kita buat di sini nominal. Jangan lupa di variabelnya juga untuk menandainya kita buat X1, X2,
dan Y. Kemudian kita pergi ke data view. Di data view ini kita akan membuat data yang mau kita data untuk membuat korelasi ganda dan parsial. Jadi inilah data yang kita butuhkan. Kemudian kita klik analyze, kemudian correlate, dan klik partial. Untuk X1 nya kita taruh ke variabel, dan Y nya kita taruh ke variabel. Untuk X2 nya kita taruh ke controlling for. Kita ketik option, kemudian di statistik ini kita centang keduanya, mean dan zero of the itulah. Kemudian continue dan OK. Jadi muncullah data-data yang kita butuhkan di sini. Inilah dia korelasi ganda dan parsial. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang soal nomor 3 halaman 180. Nah, di sini di layar bisa kita lihat sendiri bahwa variabel view, setelah saya buat variabel view yaitu sikap yaitu X1, motivasi X2, dan kecerdasan disimbolkan dengan Y. Nah, setelah kita buat di variabel view, kemudian kita masukkan data pada data view. Di sini saya sudah memasukkan beberapa data-data dari sikap, motivasi, dan kecerdasan. Kemudian untuk mencari korelasinya, maka kita pilih analyze. Nah, klik analyze, kemudian pilih korelasi, kemudian pilih partial, diklik partial ya. Nah, maka keluar seperti ini, partial correlation. Nah, untuk sikap dan motivasi kita buat ke variabel. Nah, sedangkan kecerdasan kita buat ke controlling. Setelah itu pilih option. Kita memilih option. Nah, di sini kita akan menceklis means and standard deviation dan zero order correlation. Setelah itu kita pilih continue. Nah, setelah kita pilih continue, kita pilih OK. Oke, maka di sini dihasilkan sebuah output di mana korelasi yang dihasilkan output ini adalah bahwa pada sikap dan motivasi itu sebesar 0,923, sedangkan pada kecerdasan sikap yaitu 0,2, correlationnya yaitu 0,389. Untuk controlling kecerdasan pada Y, di sini kita memiliki motivasi untuk sikap kepada korelasi sikap dan motivasi yaitu 0,937, sedangkan korelasi sikap terhadap sikap tetap ya 1 ya, karena memang sama. Nah, begini inilah hasil dari output korelasi dari sikap, motivasi, dan kecerdasan. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, presentasi saya itu mengenai pengujian korelasi untuk data nominal yang memiliki ciri-ciri satu, bersifat non-parametrik. Yang kedua itu minimal satu variabelnya memiliki skala nominal. Yang ketiga itu menguji apakah terdapat hubungan antar variabel atau tidak hubungannya antar variabel yang diamati. Yang keempat itu mendasarkan pada konsep perhitungan tabulasi silang atau tabulasi konfigurasi. Nah, pada slide selanjutnya kita akan melihat contoh tabel konfigurasi tabel RAM 5, kemudian pilih sama cheese ke tabel yang memiliki nilai-nilai yang terdapat pada PPT. Traveling places I ain't seen you in ages.
I hope you'll come back to me. My mind's running wild with you far away. I still think of you 100 times a day. I still think of you too. If only you knew. When I'm feeling a bit down and I wanna pull through, I look over your photograph and I think how much I miss you. I miss you. I wish I knew where I was, 'cause I don't have a clue. I just need to work out some way of getting me to you, 'cause I'll never find love like ours out here in a million years. A million years. My location unknown, trying to find a way back home to you again. I gotta get back to you, gotta get back to you. My location unknown, trying to find a way back home to you again. I gotta get back to you, gotta get back to you. I just need to know that you're safe, given that I'm miles away. On the first flight back to your side, I don't care how long it takes, I know you'll be worth the wait. On the first flight back to your side. Traveling places I ain't seen you in ages, but I hope you'll come back to me. My mind's running wild with you far away. Nah, setelah itu kita akan mengetahui kekuatan korelasi yang dimana kekuatan korelasi dari mulai 0 sampai 0,20 itu bisa kita kategorikan sangat lemah. Dari 0,21 sampai 0,40 itu lemah. Dari 0,41 sampai 0,60 itu cukup. Dari 0,61 sampai 0,80 itu kuat. Dan dari 0,8 sampai 1 itu nilainya kuat. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang korelasi antar variabel dengan data yang berbentuk nominal. Nah, sebelum kita memasuki ke praktek SPSS-nya, kita harus perlu tahu dong data yang berbentuk nominal itu bagaimana. Nah, data nominal yaitu data statistik yang menyusun angkanya didasarkan atas penggolongan atau klasifikasi tertentu dengan kriteria yang sangat tegas batasnya. Angkanya tidak mempunyai arti hitung. Nah, angka yang diterapkan hanya merupakan simbol atau tanda dari objek yang dianalisis. Nah, ini contohnya. Misalkan kita mau meneliti, ya kan, meneliti, tapi berkaitan dengan jenis kelamin, yaitu jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Nah, agar penelitian dapat menggunakan statistik dalam analisisnya, jadi dilakukanlah perubahan data dengan bentuk angka. Jadi peneliti menggunakan angka 1 sebagai simbol siswa perempuan dan angka 2 sebagai simbol siswa laki-laki. Nah, jadi angka di sini kan tidak mempunyai arti nilai, arti hitung gitu. Dia sebagai simbol, itu maksudnya dari data nominal. Nah, kita memasuki contoh, ada di contoh 4, ada di buku. Ini diketahui tabel, ada tabel data, profesi, dan olahraga. Oke, kita langsung ke praktek SPSS-nya saja. Baik, kita langsung praktek ke SPSS-nya. Di sini kita input variabel view, di variabel view-nya yaitu variabel profesi dan olahraga. Nah, kemudian kita masukkan datanya di data view. Nah, di bagian data view ini kita inputlah datanya sebanyak yang tabel yang tadi kan, tabel yang di soal. Kita input datanya. Setelah selesai, kita klik analyze, pilih descriptive statistik, kemudian kita pilih rotate. Nah, tampilannya seperti ini kan. Nah, kita pindahkan variabel profesi ke rows dan variabel olahraga ke kolom. Kemudian kita klik statistik, kita pilih chi-square dan contingency coefficient. Kita klik continue, kemudian OK. Nah, ini hasil outputnya.
Nah, yang perlu diperhatikan, lihat persen chi-square-nya yaitu sebesar 3,750. Nah, di sini kontingensi koefisiennya 0,522 dan nilai signifikannya 0,153. Perhatikan di nilai signifikannya. Nilai signifikannya kan 0,153. Nah, nilai 0,153 itu kan kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara profesi dengan olahraga yang disukai. Nah, kita masuk ke contoh 5. Baik, teman-teman, saya akan melanjutkan lagi di contoh 5. Contoh 5 di halaman 185, soalnya dilakukan penelitian untuk mengetahui adakah hubungan antara profesi pekerjaan dengan jenis olahraga yang dilakukan. Profesi dikelompokkan menjadi 4, yaitu dokter, pengacara, dosen, dan bisnis. Jenis olahraga juga dikelompokkan menjadi 4, yaitu golf, tenis, bulu tangkis, dan sepak bola. Jumlah dokter yang digunakan sebagai sampel itu 79, pengacara 43, dosen 1, dan bisnis 62. Jumlah keseluruhannya ada 285 sampel. Nah, langsung aja kan ini tabelnya. Nah, ini tabelnya dari data yang udah dari soal tadi. Kita praktekkan secara SPSS. Baik, contoh 5 kita praktekkan di SPSS menggunakan yang versi 22. Nah, di sini kita klik di variable view yaitu profesi dan olahraga. Nah, profesi itu kita buat value-nya. Nah, value-nya sebagai ini. 1 yaitu dokter, 2 pengacara, 3 dosen, dan 4 bisnis. Nah, kita klik OK. Nah, untuk variabel olahraga kita klik value-nya. Value-nya yaitu 1 golf, 2 tenis, 3 bulu tangkis, dan 4 sepak bola. Lalu kita klik OK. Nah, kita input datanya ke data view. Nah, input. Ini profesi kan value-nya 1 dari tertulis dokter. Sebanyak data yang tadi, dokternya kan sebanyak 79 orang. Nah, jadi dibuat lagi jenis olahraganya sebanyak data yang udah kita tampilkan tadi di tabel yang tadi. Datanya sudah kita masukin. Nah, kemudian kita klik analyze. Kita klik analyze, baru pilih descriptive statistik. Nah, ini baru kita pilih descriptive statistik, baru kita pilih yang cross tab. Nah, muncul nanti kotak dialog seperti ini. Kemudian kita pindahkan variabel profesi pada kotak yang kolom yang ini. Kita pindahkan. Nah, kemudian yang olahraga kita pindahkan ke kotak row. Seperti ini. Nah, tampilan kotak dialognya seperti ini nanti. Kemudian kita klik statistik. Nah, statistik kita pilih chi-square dan contingency coefficient. Kemudian kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Maka output yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah ini. Diketahui persen chi-square-nya itu 17,628. Nah, sedangkan yang ini kontingensi coefficient-nya itu 0,241. Nah, sedangkan nilai signifikannya 0,040. Nah, 0,040 ini kan kurang dari 0,05. Karena nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara profesi dengan olahraga yang disukai. Nah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang kita akan masuk ke contoh soal lain mengenai korelasi antar variabel dengan data yang berbentuk nominal. Nah, data yang berbentuk nominal ini di sini maksudnya itu angkanya di sini tuh tidak
tidak memiliki urutan. Tidak memiliki urutan itu misalnya tidak harus berurut dari rendah ke tinggi atau dari tinggi rendah. Nah, sesuai yang kita lihat ini, nanti kita masukkan ke SPSS untuk kita lihat keeratan hubungan antara variabel partai dan variabel suku. Nah, langsung kita masukkan. Di sini sudah saya masukkan sebelumnya biar supaya lebih cepat proses pengerjaannya. Partai itu di values-nya ini, karena di sini partai ada 3, PDIP, PKB dan P3, kita langsung kan values dan labelnya sudah sesuai, kita klik OK. Untuk suku ada 3, Jawa, Sunda dan Batak, sesuai dengan tadi kita masukkan values 1 Jawa, values 2 label Sunda, values 3 labelnya Batak. Nah, kita klik OK, sudah sesuai. Nah, selanjutnya di data view kita memasukkan data nilai-nilai ini, nilai-nilai yang ada di sini. Nah, totalnya ada 135. Nah, kalau sudah sesuai 135, sudah sesuai semuanya dengan values dengan labelnya, kita klik analyze, kita klik descriptive statistik, lalu kita pilih di sini cross tab. Karena di sini kita mau melihat korelasinya gimana. Nah, di sini sudah di partai. Tadi kan sebelumnya saya masukkan di kolom row, suku di kolom di tempat kolom. Nah, sekarang partai boleh kita taruh lagi ke sini, atau boleh kalau pindah pun boleh juga. Nah, lalu kita klik statistik, kita pilih chi-square dan kontingensi koefisien, lalu kita klik continue. Nah, sekarang kita klik OK. Nah, ini dia. Sekarang yang perlu diperhatikan itu hasilnya yang pertama itu cache processing summary. Nah, ini sesuai dengan datanya ada 135. Persennya 100 berarti tidak ada data yang hilang. Lalu ini juga sudah sesuai PDIP 10 ini bisa kita sendiri. Selanjutnya chi-square test. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan sekali. Di tabel chi-square test di sini chi-square-nya. Baiklah, di sini yang kita lihat tuh di sini chi-square-nya ada nilainya 29,637. Nah, di sini dan yang kedua itu kita lihat di sini ada tulisan no cell, no percent ini. Itu maksudnya itu kalau misalkan dia penggunaan uji chi-square-nya itu dalam penelitian ini sudah memenuhi syarat. Kenapa? Yang tidak ada selnya itu yang di bawah dari 5. Nah, dan minimum expect itu minimum expect-nya itu 0,37. Nah, berarti kalau tidak ada di sini berarti square. Kalau misalkan dia maksudnya di sini tuh nggak ada sel yang memiliki frekuensi harapan itu di bawah 5. Nah, dan frekuensi harapan terendahnya itu 10,37. Berarti ini sudah memenuhi syarat untuk uji chi-square. Nah, kalau misalkan tidak memenuhi syarat itu bisa menggunakan uji Fisher exact test. Nah, selanjutnya yang kita perhatikan itu di sini si koefisien 0,424. Signifikasi dan nilai signifikansinya 0,00. Nah, inilah yang bisa kita ambil untuk kesimpulan. Nah, karena nilai signya 0,00 daripada nilai alfanya 0,05, maka dapat hubungan yang positif dan nilai partai dan suku. Berarti ada keterkaitan yang pemilih partai itu terhadap sukunya, tergantung sukunya begitu. Karena dia ada hubungan yang. Nah, lalu di sini koefisien kontingensinya itu 0,24. Nah, koefisien kontingensi ini digunakan itu untuk apa? Mengetahui keeratan hubungan antara variabel baris dan kolom yang berbentuk nominal. Nah, kalau misalkan dia mendekati 1, ini kan 424. Nah, di situ hubungannya itu semakin erat antara kedua variabel yang kita tes.